Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi 9, 10, 11. Yang ke-9 ini perikatan yang timbul dari perjanjian. Ini yang menyebabkan berakhirnya perjanjian. Yang pertama, perikatan hapus. Yang pertama disebabkan karena yang pertama pembayaran, yang kedua pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaruan utang, yang keempat penjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima percampuran utang. Terus kemudian yang kedua, kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak satunya juga dikehendaki oleh pihak lain. Dalam kurung, para pihak menghendaki suatu yang sama secara bertimbal balik. Yang ketiga, putusan hakim. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan oleh hakim sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Yang keempat ini undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR yang disetujui oleh Presiden. Undang-undang dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antara keduanya. Yang terakhir, tujuan perjanjian. Tujuan perjanjian seperti membuat undang-undang, mengatur hubungan hukum, melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbedaannya, jika undang-undang mengatur seluruh masyarakat, maka perjanjian hanya mengatur pihak yang menandatanganinya. Demikian pula dalam perjanjian, tujuan utamanya adalah mengatur hubungan hukum dari mereka yang mengikat diri satu sama lain. Materi ke-10, perikatan yang timbul dari perjanjian. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian jual beli. Pengertian jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah ditentukan atau dijanjikan. Yang kedua, perjanjian tukar menukar. Pengertian tukar menukar menurut KUH Perdata pasal 1541 sampai 1546 adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lain. Yang ketiga, perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Ini menurut pasal 1548 KUH Perdata. Yang keempat, perjanjian hibah. Pengertian hibah atau sharing adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda
guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Yang kelima, perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan di dalam KUH Perdata pasal 1601 yaitu perjanjian di mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lainnya, pihak yang memborong dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Yang keenam, perjanjian penitipan barang. Pengertian penitipan barang menurut KUH Perdata pasal 1994 adalah penitipan barang yang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Yang ketujuh, perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian di mana pihak yang satu, dalam kurung orang yang meminjamkan, memberikan suatu barang kepada pihak lain, peminjam, untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat dikembalikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang kesembilan itu perjanjian pemberian kuasa. Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1792 berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain dengan menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan. Yang terakhir, yang nomor 10 ini perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian menurut KUH Perdata pasal 1851 sampai 1864 adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Kedua belah pihak boleh mengakhiri perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Materi ke-11, perikatan yang timbul dari perjanjian. Jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama, perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan pelindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang dibentuk tertulis. Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Yang ketiga, perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual ke pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli ke penjual. Yang keempat,
Perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finansi lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kelima, perjanjian anjak piutang. Definisi anjak piutang berdasarkan Cap Menkeu nomor 448 KMK 017/2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang keenam, perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam periode kerjasama. Oleh karena itu, pemberi waralaba penting untuk membuat perjanjian waralaba yang lengkap dan jelas untuk memproteksi bisnis dan kerjasama. Yang terakhir, yang nomor 7, perjanjian Buy Operate Transfer. Perjanjian BOT merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan suatu bangunan selama masa perjanjian BOT dan pengalihan pemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Ya, mungkin sekian dari presentasi ini. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.